Wadimor, tentu sarung kita. Standby. 3, 2, 1. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan di siang hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Pemuda Al-Muwahhidin, Kemenpora RI, Kantor Kemenpora Jalan Gerbang Pemuda nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat. Tentunya dengan tema yang menarik, yaitu mewujudkan kepahlawanan pemuda di jalan Allah. Dan tentunya saya sudah bersama Mas Sofyan yang akan memperkenalkan guru-guru tercinta kita pada siang hari ini. Silakan Mas. Ya betul sekali Ismi, kita juga akan menghadirkan guru-guru yang sangat luar biasa sekali pada siang hari ini. Ada Kiai Haji Asrarun Niam, kemudian juga Kiai Haji Khalil Nafis, dan juga Ustazah Ebira Hasanatina. Dan nanti ada yang menarik di Damai Indonesiaku, ada segmen baru yaitu Dai Muda Pilihan kita. Nanti akan dinilai para santri-santri muda ini oleh guru-guru kita dan juga nanti akan dikomentari. Nah sebelum kita mulai Damai Indonesiaku, kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم.
Inna Allah kana ghafurar rahima. Inna Allah kana ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, kita sudah mendengarkan ayat suci Al-Quran. Dan selanjutnya Betul kita sudah memasuki segmen Dai Muda Pilihanku. Baik pemirsa, kita di segmen Dai Muda Pilihanku, kita akan menampilkan 3 santri yang akan memberikan tausiahnya dan nanti akan dikomentarin dan juga dinilai langsung oleh guru-guru kita yang langsung menyaksikan. Ada 3 santri, siapa saja nih Ismi yang akan hadir? Yang 3 santri merupakan dari Jakarta Timur, yaitu ada Muhammad Faras Golib Munawir, lalu ada Rasti Dwi Ananda dan Muhammad Ihsan Satrio Nugroho. Nanti akan kita saksikan bersama. Tentunya penilaian dari para juri merupakan penguasaan materi, artikulasi dan intonasi serta penampilan secara umum. Dan nanti di akhir segmen nanti akan diumumkan juga peserta dengan penampilan terbaik. Ya, yang pertama kita akan tampilkan Muhammad Ihsan Satrio Nugroho dari Ponpes Al Wasilah, Kembangan, Jakarta Barat. Ini dia, selamat menyaksikan. Oke, siap. Ini mulai nih. Ini mulai, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa, segenap Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Al Wasilah, semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Salawat ring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Untuk berbicara tentang tema pada kali ini, yaitu mewujudkan kepahlawanan pemuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam makalah yang dikutip dalam kitab Imriti, Idil Fatah Hasbati Qadihi Rufi. Sesungguhnya seorang pemuda adalah yang memiliki itikad dan cita-cita yang tinggi untuk meraih masa depan yang gemerlang. Untuk apa kita meraih cita-cita itu? Yaitu dengan kita memperoleh jihad kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjihad di hadapan Allah seperti kita menuntut ilmu di pondok pesantren ini, di Pondok Pesantren Al Wasilah. Sama dengan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa orangnya yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, ia sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali ke rumahnya. Kita sudah beriktikad memiliki cita-cita yang tinggi dan sudah memiliki cita-cita yang kuat, iktikad yang tinggi dan berjihad di jalan Allah. Maka kita keluar dari pondok pesantren menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Kita bermanfaat itu karena kita memiliki ilmu pengetahuan yang lebih, ilmu pengetahuan yang mumpuni,
karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kita semua. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Telah diwajibkan bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Dan ada yang mengatakan dari kita lahir sampai kita mati itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Maka jiwa kepemimpinan kita, yaitu dikutip dalam makalahnya di dalam kitab Amriti, bahwasanya ada 3. Yang pertama, tanamkan iktikad atau cita-cita yang tinggi. Yang kedua, berjihad di jalan Allah. Dan kemudian kita menerima hasilnya, yaitu menjadi orang yang bermanfaat. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia penampilan dari santri kita Muhammad Ihsan Satrio Nugroho dari Pondok Pesantren Al-Wasilah, Kembangan, Jakarta Barat. Agak kurang terdengar audionya tadi ya, mungkin nanti langsung mungkin bisa dikomentarin. Tadi ada Kiai Khalil yang tadi ada sedikit menangkap apa yang disampaikan oleh santri kita tadi, yaitu Muhammad Ihsan. Fadal, Yai. Ya, Adinda Ihsan bagus sekali. Artinya kalau kita mau memimpin di masa yang akan datang harus punya ilmu. Karena yang bisa membedakan kita dengan makhluk lainnya adalah ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu ingin menciptakan siapa khalifah di muka bumi adalah manusia, meskipun diprotes ya oleh malaikat, kata malaikat saya lebih suci, saya lebih banyak istighfar. Tapi kenapa manusia yang kadang-kadang berantem ya, kadang-kadang jahat, kadang-kadang maksiat, tapi kenapa kok manusia yang menjadi khalifah di muka bumi? Karena berilmu. Maka kalau mau memimpin di masa yang akan datang, Ananda harus punya ilmu. Dan ilmu itu tidak perlu dikotomi hanya ilmu agama, tapi juga ada ilmu umum. Jadi kita kadang-kadang orang berpikirnya hanya ilmu soal ilmu keislaman. Ilmu semuanya adalah milik Allah. Termasuk kita umpamanya bagaimana teknologi, bagaimana informasi, bagaimana juga berkenaan energi terbarukan. Untuk bagaimana menjaga lingkungan, bagian dari ilmu. Dan itu adalah milik Allah. Kalau kita menuntutnya adalah bagian dari pahala. Nah, oleh karena itu kalau mau jadi pemimpin yang di masa akan datang yang baik harus punya ilmu. Saya setuju itu. Masya Allah, terima kasih komentarnya dari Kiai Haji Khalil. Nanti insya Allah akan diberikan penilaian di akhir ya, di segmen akhir ya. nanti. Jadi untuk sekarang kita Betul. menyaksikan bersama dan menyaksikan juga komentar dari Baik. setiap jiri kita. Betul sekali. Oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan, Ismi, ada Oke. 2 santri lagi yang Baik. akan tampil dan nanti akan dikomentarin oleh guru dan juga ustadz kita dan juga diberikan penilaian. Namun sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku Indonesiaku. dalam segmen Dai Pilihanku. Pilihanku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Damai Indonesiaku dan kita masih di segmen Dai Muda Pilihanku. Baik, dan tentunya di kali ini kita akan melihat dan mendengarkan langsung tausiah atas nama Muhammad Faras Golib Munawir dari Ponpes Al-Hamid Cilangkap, Jakarta Timur. Langsung saja kita saksikan bersama. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syubbanul yawm rijalul ghad. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul adzim. Yang kami muliakan para dewan juri TV One yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kepada para teman-teman yang kami banggai dan kami cintai. Patut kita perlu ketahui, di zaman era modernisasi saat ini, di zaman era globalisasi saat ini, banyak sekali kebudayaan-kebudayaan luar, banyak sekali kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk, bahkan merubah segala aspek kehidupan kita ini. Baik itu dampak positifnya, baik itu dampak negatifnya, baik itu masuk lewat internet, baik itu masuk lewat televisi, baik dari cara berpakaiannya, baik dari pola pikirnya, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat merubah kehidupan kita, bahkan melekat pada diri kita, terutama di dalam diri para pemuda-pemuda saat ini. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah masyarakat pun tidak akan bisa lebih baik kecuali lewat perantara para pemuda-pemuda yang berakhlakul karimah. Sebuah masyarakat pun tidak akan bisa menjadi lebih baik kecuali dengan pemuda-pemuda yang inovatif, cerdas, dan berakhlakul karimah. Jadilah pemuda-pemuda yang baik, jadilah pemuda-pemuda yang beriman, jadilah pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah takjub dan cinta kepada kita semua. Sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la ya'jabu minasyabbi laisa lahu saubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta, Allah Subhanahu wa ta'ala takjub kepada para pemuda yang tidak cenderung kepada hawa nafsu dan juga tidak cenderung kepada kemaksiatan. Pemuda yang baik adalah pemuda yang memiliki ketakwaan dan keimanan yang tinggi. Pemuda yang hebat adalah pemuda yang tidak gampang goyah imannya ketika diiming-imingi suatu hal yang bersifat duniawi. Mengutip syairnya Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna hayatul fata wallahu bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tabar lidatihi. Demi Allah, kehidupan manusia hanya ditentukan oleh dua perkara. Yang pertama itu oleh keilmuannya, dan yang kedua oleh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapat kita simpulkan dari perkataannya Imam Syafi'i, kita sebagai pemuda harus ingat kepada ilmu. Betapa pentingnya ilmu bagi diri kita, betapa pentingnya wawasan yang luas bagi kita. Maka daripada itu, kita sebagai pemuda jangan menjadi pemuda yang biasa saja, tetapi harus menjadi pemuda yang ilmiah amaliyah. Maksudnya apa ilmiah amaliyah? Pemuda yang ketika ia mendapatkan ilmu tersebut bisa diamalkan kepada orang-orang lain. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maka daripada itu teman-teman, kalian harus ingat, syubbanul yaum rijalul ghad.
Pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan. Hancurnya pemuda saat ini merupakan tanda bahwa hancurnya bangsa Indonesia di masa depan. Majunya pemuda saat ini merupakan tanda majunya bangsa Indonesia di masa depan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala generasi-generasi yang berakhlakul karimah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Akhirul qauli, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penampilan yang luar biasa sekali dari adik kita Muhammad Faras Ghalib Munawar. Betul. Ini sesuai dengan artinya Ghalib. Jadi mudah-mudahan ini yang pemenangnya ya. Amin. Amin, Dan amin. tiga-tiganya mungkin jadi pemenang ya. Pemenang di hati Masya Allah. kita ya. Tadi ada jadi salah satu kriteria, jadi di antara kriteria penilaian Ya. adalah intonasi, Penguasaan materi. artikulasi, dan juga penguasaan materi Iya. ya. Nah, kita langsung saja berikan waktu kepada para asatidz kita yang sudah hadir di sini untuk memberikan komentar. Betul. Masing-masing 1 menit. Kalau tadi sudah ada Kiai Kholil memberikan komentar, Berarti kami kita persilakan langsung ke Kiai Asrorun Niam. Fadal, Kiai. Ya, terima kasih ya. Menarik temanya. Betul. Ilmu yang amali, amal yang ilmi. Artinya ketika kita belajar itu tidak hanya sekedar untuk tahu, tetapi memiliki tujuan untuk kepentingan diamalkan. Sementara ketika kita mengambil posisi untuk mau mengamalkan, harus didasari oleh ilmu. Dari sisi materi saya kira relevan sekali dalam konteks hari ini. Di samping soal materi, tadi soal retorika. Kalau di dalam dakwah itu ada madah, ada thoriqah ya. Ada materinya, saya kira relevan dan itu pas dalam perjuangan anak muda hari ini. Bagaimana membekali diri dengan ilmu yang relevan dan juga kontekstual dengan tantangan zamannya. Di samping soal materi, soal thoriqah, soal retorika, soal bungkus. Jadi sehebat apapun materi, kalau bungkusnya nggak menarik, itu kurang menarik juga. Dan bungkusnya tadi keren ya, intonasinya cukup bagus, ditambah dukungan santri-santri di belakangnya. Keren. Masya Allah, baik. Kita coba panggil ini Ismi, Iya. para supporter dari santri. Boleh kita tes dulu ya? Iya, kita tes dulu. Coba yel-yel dari pesantri Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Jakarta Timur. Boleh nih, kita saksikan bersama ya. Baik, ini juga masih sudah persiapan. membahas yang pastinya terkait ilmu ya Mas Sofyan ya. Betul sekali. Baik, saya berikan waktu, kita berikan waktu saja langsung kepada menggebu-gebunya ya Ustadz ya, memberikan motivasi kepada pemuda untuk membekali diri pertama dengan takwa, kedua dengan ilmu, tetapi dilengkapi juga dengan akhlak yang baik. Ya, jadi akhlak ini merupakan kunci. Maka dikatakan al-adabu qoblal ilmi. Adab dulu baru ilmu. Ya, mudah-mudahan mendoakan insya Allah ke depan bisa menjadi salah satu bibit generasi yang bisa membangkitkan kejayaan umat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhlak merupakan kunci. Itu yang Itu terpenting. yang tepat sekali dan tentunya anak muda harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, Baik. kita langsung beralih lagi ya Mas Sofyan ya. Ini santri yang ketiga. Ketiga. Kalau tadi ada 2 ikhwan, Iya. sekarang kita persilakan santriwati kita yaitu Rasti Rasti Dwi Dwi Ananda Ananda dari Pondok Pesantren Sirul Asror, Cakung, Jakarta Timur. Selamat menikmati. Rasti Dwi Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para asatidz Damai Indonesiaku, terkhusus pemirsa TV One dimanapun berada. Berbicara tentang mewujudkan kepahlawanan pemuda di jalan Allah, maka secara otomatis kita akan mengingat kepada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Diceritakan perihal mereka tertidur ratusan tahun di dalam goa, dan Allah berikan kepada mereka kekuatan dan pertolongan. Mari kita simak ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami menceritakan atasmu ya Muhammad. Kisah ini telah diceritakan oleh Allah kepada Nabi Yuna Muhammad perihal mereka, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang disebutkan Allah beriman dengan Tuhan mereka, dan Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Kenapa? Karena mereka berjuang di jalan Allah, mengatakan yang hak, membela keadilan, dan mereka tidak pernah ngerasa ketakutan. Dan mereka tidak pernah ngerasa ketakutan, kendati pun nyawa mereka yang menjadi taruhannya. Allah teguhkan hati mereka, Allah kuatkan mereka sehingga mereka mampu berdiri di hadapan penguasa yang zalim, penguasa yang tidak adil, dan mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kami tidak akan mengkhianati Tuhan kami. Bila kami melakukan itu, maka sungguh kami adalah orang yang akan celaka. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Jemaah sekalian yang berbahagia, siapa lagi yang harus kita jadikan teladan bila telah ada mereka yang diceritakan di dalam Al-Quran, teguh dalam pendirian, pahlawan-pahlawan di jalan Allah. Lalu apakah mereka akan merasakan kesengsaraan? Tidak, sama sekali mereka tidak pernah merasakan kesendirian, karena ada yang Maha Rahman yang selalu memberikan pertolongan. Maka di mimbar TV One ini saya ingin menggelorakan suara kebangkitan buat pemuda-pemudi Islam. Bangkitlah engkau menjadi orang-orang terdepan, membela kebenaran, menjadi pahlawan-pahlawan di jalan Allah. Dan jangan katakan setuju pada sesuatu yang keluar dari jalan Allah, dan katakan tidak untuk berbagai kedurhakaan, untuk berbagai kezaliman, untuk berbagai ketidakadilan. Lalu lihatlah, engkau akan dimanjakan oleh Allah di dunia ini maupun di akhirat nanti. Inilah yang disampaikan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 56. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya siapa orang yang menjadikan Allah sebagai penolongnya, siapa orang yang menjadikan Rasulullah Nabi Yuna Muhammad sebagai penolongnya, dan siapa orang yang menjadikan para pemimpin-pemimpin yang beriman
sebagai penolongnya, maka ketahuilah mereka adalah orang-orang yang dijanjikan kemenangan oleh Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, walaupun ini santriwati atau calon dai ya, Iya. tidak kalah semangat Betul dari sekali. teman-temannya tadi Di yang antara sangat luar biasa lainnya sekali. Ya. Masya Memang, Allah. dan kita langsung saja mendengarkan langsung ya Betul. komentar dari Ustazah Ebira Hasanah. Ustazah Ebira Ustazah. terlebih dahulu, silakan Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Penyampaian yang sangat baik. Ini sepertinya di pesantren Bintang Muhadharah ini Ustaz. Ya. Juara ya. Iya betul, temanya bagus, kemudian dikemas dengan pembacaan dalil dengan suara yang begitu indah. Masya Allah, mudah-mudahan nanti ada generasi daiyah-daiyah berikutnya Amin. yang bisa Amin. menyampaikan dakwah dengan indah. Ya, selamat. Baik, terima kasih Ustazah Ebira. Selanjutnya Kiai Khalil memberikan komentar untuk santriwati kita. Fadal Yai. Saya tadi serasa ngikuti pengajian di pesantren. Masya Allah. Jadi tidak Langsung terasa secara langsung kalau ya. Rasti Dwi ini ustazah. Nah, ini Ustazah. Amin, sudah ustaz amin. menurut saya. Saya tadi menikmati dengan suaranya yang indah, kemudian ulasannya seperti tidak ada groginya ya. Iya. Saya berharap yang begini diperbanyak dan jangan lupa juga di media sosial juga. Betul. Karena kadang-kadang kita perlu mewarnai, perlu juga memberikan yang terbaik kepada halayak dengan media sosial. Saya terkesan baik dan kalau ini dipupuk saya pikir saya merasa bangga ya. Beberapa kali saya sebagai ketua bidang dakwah di MUI ditanya, Kiai saya mengundang dai yang muda, dai perempuan yang muda Kiai. Saya kesulitan, ternyata Sudah ini ada ya, potensinya, Ustaz, ya? cuman belum terekspos ini. Nah, saya berharap Masya TV One bisa Masya terus Allah. mengekspos Ini udah begini waktunya nih. berarti Mudah-mudahan ini ya. satu segmen Pasti dai ini muda ya. pilihanku ini menjadikan menumbuhkan bibit-bibit calon dai dan juga daiyah Amin, ya. amin, Bismillah, amin, bismillah. amin. Bismillah amin. Yai, Niam, monggo Yai. Ya, terima kasih. Kepahlawanan itu membutuhkan keteladanan. Dan daiyah tadi telah memberikan keteladanan bagi sebayanya. Di tengah anak-anak muda itu larut di dalam dunia sosmed yang kadang killing the time. Tetapi daiyah tadi memberikan contoh kepada sebayanya untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat positif. Dari sisi ilmu tadi sangat dalam, kemudian dari sisi retorika saya kira sangat matang, kemudian dari sisi bacaan Al-Quran ini sangat mujawad. Saya yakin ini juga min hafadzatil Quran ya, pesantren mungkin pesantren tahfidz kali ya, Ya, betul. mujawad, bacaannya enak, suaranya enak. Nah, Itu. Intonasinya kalau ilmunya berarti ya. tinggi tapi kalau suaranya nggak begitu enak, itu bisa jadi pesan yang mau disampaikan itu kurang sampai. Betul. Nah ini tadi intonasinya sangat baik sehingga menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan dari ilmu yang dimiliki. Baik, Keren. berarti pesan Masya Allah. tersampaikan. Masya Allah, Alhamdulillah. Betul sekali. Nah pemirsa, untuk teman-teman ataupun santriwati dan juga santri yang ingin daftar bisa langsung melalui website kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi damaiindonesiaku.id. Iya, dan tentunya selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru tercinta kita. Tentunya pengumuman nanti Betul. akan diumumkan di akhir Di nanti akhir ya. acara. Jadi untuk Iya. santri-santri yang tadi sudah ikut lomba dan juga para pendukung, terus standby di Betul. Damai Indonesiaku untuk mendengarkan langsung pemenangnya langsung dari juri-juri kita. Baik, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru tercinta kita setelah usai jeda berikut ini. Tetap di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, kita masih bersama di sini Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, kita sudah memasuki segmen tausiah bersama Kiai Haji Asrorun Niam dengan tema Pemuda dan Semangat Kepahlawanan. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal mukarramin, jamaah
Masjid Pemuda Al-Muwahhidin, Kementerian Pemuda dan Olahraga, santriwan-santriwati Pesantren An-Nahdhah, dan juga pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk merayakan Hari Pahlawan. Kemarin tepat tanggal 10 November. Kita merayakan Hari Pahlawan, dan perayaan itu bukan tanpa tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengingat jasa-jasa. Kemudian meneladani sikap kepahlawanan yang sudah didedikasikan oleh para pahlawan, para syuhada, para pendahulu kita yang dengan tetesan darah, dengan keringat, dan juga dengan dedikasinya berhasil memerdekakan Indonesia dan mewujudkan kehidupan damai sejahtera seperti yang kita rasakan hari ini. Kalau kita flashback sejarah, dalam rentang waktu bulan-bulan itu ada peristiwa yang menjadi monumental. Sebelum 10 November yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan, di mana perjuangan arek-arek Surabaya, jadi anak-anak muda belia. Sebelumnya ada hal yang mendasari dan juga menggerakkan perlawanan arek-arek Surabaya itu. Setelah 3 bulan Indonesia memproklamirkan diri atas kemerdekaannya. Bulan Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan oleh founding fathers kita. Waktu itu tanggal 17 Agustus, rencananya enggak 17, rencananya mundur, tetapi ada percepatan. Siapa yang mempercepat dan mendorong percepatan itu adalah anak-anak muda. Usianya belasan, belum 20. Ada juga yang belum 30. Meminta para senior-senior untuk segera. Ini adalah momentum terbaik karena pada saat itu penjajah Jepang sedang kalah. Dibawalah tokoh-tokoh inti ini ke tempat namanya apa? Rengas Dengklok, tahu ya? Diculik untuk dilakukan proses percepatan. Itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda mungkin kalau hari ini anak-anak muda agak nakal begitu. Ini nyulik orang tua. Tetapi karena visioner, dengan kenakalannya, kemudian Indonesia bisa diproklamirkan kemerdekaannya. Tetapi setelah itu, tidak semua negara yang asalnya menikmati kekayaan Indonesia rela. Datanglah sekutu untuk kembali menganeksasi Indonesia dengan segala kekayaannya. Para kiai berkumpul. Kemudian terbitlah apa yang disebut sebagai resolusi jihad. Perlawanan mempertahankan kemerdekaan Indonesia untuk kepentingan mempertahankan tanah air, hukumnya fardu ain bagi setiap orang yang memiliki kemampuan. Dan dari radius waktu itu sekutu masuk ke Surabaya, dari radius masafatil qasri, jarak qasar sholat, maka hukumnya setiap muslim yang memiliki domisili di radius Surabaya ke titik sampai masafatul qasri wajib angkat senjata. Dan akhirnya spirit keagamaan itu kemudian menjadi dorongan untuk anak-anak Surabaya dan sekitarnya. Ada Surabaya, ada Mojokerto, ada Gresik, ada Lamongan, ada Sidoarjo, ada Bangkalan, untuk tergerak. Jadilah perlawanan arek-arek Surabaya. Bung Tomo sebagai tokohnya usianya berapa? Usianya 25 tahun.
Kalau sekarang 25 tahun mungkin masih aktif chatting saja. Nah, 25 tahun baru selesai kuliah. Ini 25 tahun sudah menggerakkan perlawanan untuk kepentingan jihad. Makanya merdeka atau mati. Itulah semboyan yang dipekikkan oleh Bung Tomo dan kemudian menggerakkan perlawanan anak-anak Surabaya. Akhirnya pertahanan kita kokoh dan kemerdekaan tercapai hingga hari ini. Apakah kemudian kepahlawanan harus dengan angkat senjata? Kalau dibutuhkan angkat senjata, ya, tetapi tidak selamanya namanya menorehkan kepahlawanan itu harus dengan angkat senjata. Bahkan pada saat revolusi, pada saat era jihad di zaman Rasulullah SAW sendiri, ada satu momen anak muda datang pengen bergabung dengan tentara baginda Rasulullah SAW, di screening oleh baginda Rasulullah SAW. Ini anak muda, bagus, memiliki hafalan kuat, kemudian memiliki keterampilan untuk menulis. Oh, kalau gitu bukan di medan perang tempatnya, tetapi di kuliah, tempatnya di sekolah. Dan disekolahkan oleh baginda Rasulullah SAW, akhirnya dia menjadi sekretaris pribadi baginda Rasulullah SAW dan menjadi juru tulis Al-Quran. Dialah Zaid bin Thabit. Dia tidak diizinkan untuk ikut berperang, tetapi ditempatkan di tempatnya yang benar. Artinya apa? Kepahlawanan itu adalah soal tekad di mana kita bisa berkontribusi untuk kepentingan kebaikan negeri dan tidak harus nunggu tua. Kepahlawanan ditorehkan mulai dari sejak usia kita muda. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairul jazah kepada Kiai Haji Asrarul Niam yang telah flashback kembali, menceritakan kembali bagaimana luar biasanya sosok para pemuda dalam penentuan kemerdekaan khususnya negara kita tercinta ini. Lantas seperti apakah nilai-nilai kepahlawanan dalam Islam? Insya Allah akan dijelaskan di segmen berikut oleh guru kita Ustazah Ebira. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Asrarul Niam, dan kini kita beralih dan kita dengarkan bersama tausiah dari Ustazah Ebira Hasatina terkait nilai-nilai kepahlawanan dalam Islam. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kiai Haji Khalil Nafis, Kiai Haji Asrarul Niam, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati guru-guru kita, Ustadz Sofyan dan Kak Ismi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Merenungi momentum Hari Pahlawan, bahwasanya para pahlawan mewariskan nilai-nilai kepahlawanan untuk kita semuanya. Dan Islam mengajarkan nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan oleh para pahlawan dan diajarkan oleh Islam. Yang pertama adalah asy-syaja'ah, keberanian. Dan keberanian ini merupakan sifat unggulan yang dimiliki oleh para pahlawan kita.
telah dicontohkan oleh para anbiya wal mursalin. Semua nabi-nabi dan rasul kita adalah orang-orang yang pemberani. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kana ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling berhati lembut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling berani. Subhanallah. Dalam medan jihad fisabilillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pendekar yang pemberani. Suatu ketika perang Badar, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu menceritakan, laqad ra'aituna yauma badrin wa nahnu naludu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana aqrabuna ilal aduwi wa kana yauma idzin asyaddun nasi ba'san. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib menceritakan bagaimana suasana perang Badar yang kaum muslimin jumlahnya jauh lebih sedikit daripada kaum kafir Quraisy. Bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW pada saat itu? Aku melihat keadaan kami semuanya pada saat perang Badar. Ketika puncaknya peperangan, kami semua berlindung di belakang Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad yang paling maju, yang paling terdepan menghadapi musuh-musuh Islam. Dan pada saat itu kondisi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling repot dengan perang. Subhanallah, subhanallah. Maka sifat keberanian ini ditularkan juga, diwarisi juga oleh para sahabatnya. Siapa yang gak kenal Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu? Bagaimana keberanian Sayyiduna Umar? Yang takut sama Sayyiduna Umar bukan cuma manusia, bahkan setan pun takut dengan Sayyiduna Umar. Ada satu riwayat yang menceritakan ketika setan melihat Sayyiduna Umar itu di ujung jalan, kalau bahasa kita di ujung gang, kemudian setan akan melalui jalan yang sama, melihat Sayyiduna Umar di ujung jalan, setan tersebut akan putar balik, mencari jalan yang lain. Kalau itu menimpa kita, kira-kira yang akan putar balik kita apa setan? Kita apa setan? Subhanallah, ini adalah keberanian yang diwariskan oleh para anbiya wal mursalin, kemudian dimiliki juga tentunya oleh para pahlawan. Keberanian ini bukan keberanian yang nekat, bukan keberanian yang sok-sokan, bukan. Namun keberanian yang didasari oleh tauhid dan akidah tentunya. Ya, pemahaman bahwasanya tidak ada yang perlu ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan daripada sifat berani ini adalah al-juban, pengecut. Ya, ini harus dihindari sifat pengecut. Pahlawan tidak mewariskan sifat pengecut. Nabi tidak mewariskan sifat pengecut. Maka salah satu doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan sifat kikir. Yang pertama keberanian. Dan yang kedua adalah sabar. As-sabru. Kata siapa perjuangan itu mudah? Enggak. Perjuangan itu sulit. Perjuangan itu sakit. Perjuangan itu lelah. Tetapi para pahlawan kita tidak pernah menyerah, berbekal dengan sabar, berbekal sabda baginda Nabi Muhammad SAW, fa innan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan itu ada pada kesabaran. Ini generasi milenial yang kesabarannya katanya setipis tisu, gampang sekali sobeknya, gampang sekali rapuhnya. Kita teladani sifat sabar, ya. Janji Allah dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan membersamai, sesungguhnya Allah akan mendampingi, sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Kemudian yang terakhir adalah sifat kolektivitas, ruhul jama'iyah. Sifat kolektivitas, tidak ada kemenangan yang diraih dengan sendirian. Para pahlawan kita memerdekakan Indonesia ini secara bersama-sama, bersatu padu. Seperti halnya Allah firmankan dalam surah As-Saff ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berjihad di jalan Allah, dia berada dalam barisan yang rapih seperti halnya bangunan yang kokoh. Maka bersatu padu, kolektivitas, persatuan yang diwariskan oleh para pahlawan harus kita tanamkan nilai-nilai ini semuanya dalam diri kita. Mudah-mudahan kita bisa mewariskan nilai-nilai baik dalam kehidupan kita seperti halnya yang telah diwariskan oleh para pahlawan. Hadani Allah wa iyyakum jami'an ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ebira yang telah menceritakan kepada kita semua betapa heroiknya saat perang Badar. Nilai-nilai kepahlawanan dalam Islam diantaranya adalah asyaja'ah atau keberanian. Hal itu relate sekali apa yang digambarkan oleh para pejuang-pejuang kita di Palestina. Dan ini relate sekali dengan apa yang disampaikan atau dituliskan dalam ayat Allah, walan taqtuluhum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha ramah. Inilah yang terus diucapkan oleh pejuang-pejuang Palestina di sana, bahwa bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Itulah perwujudan rasa keberanian yang diwujudkan oleh pahlawan-pahlawan kita, termasuk pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan hingga memerdekakan negara kita tercinta Indonesia. Nah, seperti apakah mewujudkan kepahlawanan dalam Islam di era sekarang ini khususnya bagi para pemuda? Insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis sesaat lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Kini kita dengarkan tausiah dari Kiai Haji Khalil Nafis terkait mewujudkan semangat kepahlawanan pemuda. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar di Masjid Pemuda Al-Muwahhidin di Kemenpora yang kami hormati. Saya tadi pakai surban yang khusus yang matching mas sarung saya, tapi oleh Prof. Kiai Haji Asrorun Niam ganti ini, jadi dipakai 2 kali demi perhatian kita kepada Palestina. Ibu bapak, yang kita lakukan perlu simbol juga biar dunia tahu apa yang dilakukan oleh Indonesia. Dan sekarang memperingati Hari Pahlawan ini juga kita ingat kepahlawanan kita. Adik-adik, pahlawan itu, ibu bapak, ketika kita bersikap menjaga harga diri dan menjaga kebaikan orang lain dan rela kita demi kebaikan orang lain. Jadi kalau kita egois, anak-anak sekarang repot sama HP. HP itu kadang-kadang jadi setan gepeng. Ya, ngelihat terus gitu. Ibu-ibu juga begitu kadang-kadang, lupa nyapa suaminya, keasikan chatting. Ini pada ketawa, ditahan tawanya nih, karena pengalaman. Kita datang kagak nyapa, itu apa keasikan chatting. Kadang-kadang setan gepeng ini. Tapi kita bisa pakai ini Bapak Ibu sekalian sebagai peluncur sarana dakwah peduli kepada yang lain. Kita Bapak Ibu sekalian ingin menyampaikan kebaikan melalui yang ada pada media sosial ini. Bahkan kita bisa sekarang ini, apa yang terjadi di Gaza dulu mesti ditutup-tutupin dengan berita-berita barat, bisa ditutup-tutupi oleh berita-berita yang punya kepentingan. Sekarang tidak bisa. Karena apa? Ada media sosial, itu namanya senjata makan, bukan bapaknya. Kenapa? Katanya milik mereka yang buat. Tidak. Ini teori algoritma itu dari Al-Khawarizmi itu dulu yang buat. Dia hanya bisnisnya, tapi kita pakai. Tetapi fatwanya Prof. Asrorun Niam itu disampaikan dari MUI. Kalau produk makanan, ibu pakai bedak ya.
ibu pakai sabun, ibu pakai parfum, hentikan beli dari mereka, boikot mereka. Untuk apa? Itulah namanya kepedulian kita, kepahlawanan kita, karena di sana manusia-manusia tak berdosa dibunuh dan dihancurkan oleh mereka. Manusia, siapapun yang atas nama manusia, itu namanya jiwa pahlawan, mau peduli pada yang lain, bukan egois, bukan individualis. Kalau tadi diceritakan berkenaan dengan Bung Tomo Sutomo, umur 25 tahun, dia menggelegar, berpidato, berorasi. Untuk apa? Lawan itu penjajah itu. Sayyidina Ali umur 20 tahun rela menjadi tumbal ketika itu Rasulullah mau hijrah, dia di tempat tidurnya umur 20 tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah terlalu tua sebenarnya, dari muda-muda, para pemuda, para pelajar itu sudah mulai. Namanya Abdul Halim Perdana Kusuma. Ini karena sama-sama Maduranya ya. Orang Sampang yang sekarang namanya itu ada umur 25 tahun yang gugur bawa pesawat itu. Jadi nggak usah sampai tua. Jadi memang kita dari muda, kalau dari mudanya sudah tidak alim, nggak mungkin setelah tua jadi alim. Kalau dari mudanya bukan pejuang, tidak mungkin setelah tua akan jadi pejuang. Kalau dari muda, nah ini Pak Amar nih, tidak pernah jadi aktivis, nggak mungkin setelah jadi aktivis Pak Amar. Bisa saja mulai muda aktivis sampai tua aktivis terus Pak Amar. Ini karena pemuda sering nanganin aktivis nih, nggak pernah berhenti jadi muda terus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jadi pahlawan ada 3 kriteria. Ada 3 patokan yang harus menjadi pijakan kita untuk menjadi pahlawan. Yang pertama alal haq. Harus ada pada hak. Siapapun yang akan dihadapi oleh kita, siapapun yang akan menghadangnya, kalau kita ada pada hak, kita tidak boleh mundur. Bahkan kita punya semboyan, jangankan hanya orang, malaikat turun dari langit berjubah putih, tapi kita benar, nggak perlu kita takut. Kalau kita punya iman. Bahkan kita tidak boleh mengkultus pada seseorang. Dalam perjuangan itu bukan pada orang, tapi pada soal kebenaran. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada saat dilantik menjadi seorang khalifah, inni ayyuhan nas inni walaitu alaikum walastu bi khairikum. Saya ini menjadi pemimpin bagi kalian, tapi bukan orang yang terbaik bagi kalian. Jadi adik-adik sekalian, jangan nunggu sampai jadi orang paling baik, jadi orang paling pintar untuk berbuat. Tidak. Dalam ilmu manajemen namanya bukan the best one, tapi the first one. Mulai kecil, mulai. Dari kecil, dari pahlawan. Dari kecil dia mulai peduli. Dari kecil mau berkorban untuk orang lain. Bukan mengorbankan orang lain untuk dirinya. Ini sekarang banyak zaman individualis. Harus pada hak. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? In ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni wa in ra'aitumuni ala batilun faqawwimuni. Kalau ngelihat saya dalam keadaan kebenaran, bantulah saya. Tapi kalau saya ada dalam kesalahan, luruskanlah salah. Saya luruskan ke Sayyidina Abu Bakar. Oleh karena itu kalau kita Bapak Ibu sekalian tidak beli produk-produk Israel dan yang membantu Israel dalam rangka i'ana alal khairi wasaddi ala syarri. Artinya menolong atas kebaikan. Mereka nanti nggak punya dana, mereka miskin. Mungkin yang mereka dalam bayangan adalah bagaimana dia mencaplok, bagaimana punya ekonomi. Kita hancurkan ekonominya. Itu namanya kita dalam saddin. Menolak, menahan dari mereka. Kemudian kita menolong pada kebaikan. Udah mau selesai, ini kita masih ada 2 Mas Sofyan. Udah bangun saja Mas Sofyan. Saya cepat-cepat aja Mas Sofyan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau jadi pahlawan, yang kedua adalah harus alal haya, harus pada kehidupan. Enggak ada namanya orang jadi pahlawan ingin membunuh di sana, ingin menghancurkan di sana, tidak. Makanya Nabi berpesan pada saat perang, apa? La taqta'u syajaron wala tahriku. Sebutkan zara'an, jangan pernah Anda itu merusak, memotong-motong pohon dan jangan sampai tanaman-tanaman dihancurkan. Wala turdimu al-abar, jangan sampai sumur-sumur itu dimatikan. Karena apa? Kita berjuang untuk kehidupan orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ini buru-buru karena sudah berdiri Mas Sofyan ini. Yang ketiga adalah kita berjuang adalah harus ada kaitan antara bumi dan langit. Antara kehidupan manusia dengan kepada Allah. Antara rakyat di mana kita berada dengan kita bicara nasional dan internasional. Jangan bicara internasional kita pernah bermanfaat di sekitar kita. Jangan bicara nasional sementara kita di kampung tak bisa manfaat apa-apa. Jangan pernah bicara kita akan mendapat ridho Allah tapi tak pernah memberi manfaat kepada makhluk Allah.
maka kaitannya asluha syabitun fil ardi wa far'uha fis sama. Kita punya pijakan yang kuat di bumi, kemudian kita juga menjulang ke langit. Pastikan kita berkarya yang baik dan itu semata-mata karena Allah Subhanahu. Baik, terima kasih Kiai Khalil Nafis. Yang insya Allah tenang ya, kita akan perdalam lagi di segmen tanya jawab. Insya Allah akan lebih panjang lagi durasinya dan insya Allah nanti akan kita elaborasi tema-tema kita, subtema yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku, sesaat lagi kami akan kembali. Alhamdulillah pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan kini Ismi sudah bersama salah satu jamaah yang ingin bertanya kepada guru-guru tercinta kita. Baik di sini dengan siapa namanya? Raihan. Raihan, boleh pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Pak Kiai dan Ustazah ceramahkan bahwasanya tentang kepahlawanan dengan nilai-nilai kepahlawanan itu hampir sama dengan kepemimpinan. Mulai dari kesabaran, keberanian, dan ruhul jamaiyah. Nah, pertanyaan saya itu, karakteristik yang manakah yang bisa disebutkan karakter pemimpin yang baik dan benar? Soalnya kepemimpinan itu konteksnya itu pahala dan ininya sampai ke akhirat, sampai ada hadis mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua itu adalah pemimpin dan kalian semua akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan kalian. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang menarik terkait bagaimana nih karakteristik pemimpin dalam Islam yang baik seperti itu ya. Ya. Silakan Ustazah dan Kiai untuk menjawab ya. Prof Niam terlebih dahulu, silakan Prof. Ini santri yang nanya ini, ngeri ini. Berat ini ya. Terima kasih. Pertanyaannya berat. Artinya menyimak apa yang kita sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Kiai Khalil, yang disampaikan oleh Ustazah. Bab soal kepahlawanan salah satu esensinya adalah kepemimpinan. Dan setiap kita adalah pemimpin. Dengan demikian setiap kita secara potensial bisa bertindak sebagai pahlawan. Pahlawan untuk diri, makanya sambungan hadisnya tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Nah, karakteristik yang pertama terkait dengan kepahlawanan dan kepemimpinan itu adalah soal integritas. Satunya kata dan juga perbuatan. Jangan sampai nyuruh tapi enggak memberikan teladan. Nyuruh enggak melaksanakan. Maka itu omong kosong dan enggak akan diikuti. Artinya integritas, keteladanan. Dan itu yang dipesankan secara fundamental oleh baginda Rasulullah SAW sebagai induk dari segala kebaikan. Di dalam hadisnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa kam min rajulin yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Integritas. Kamu wajib, setiap individu sebagai pemimpin, sebagai calon pemimpin, sebagai pemimpin yang mau mendedikasikan diri untuk kepentingan pencatatan diri sebagai pahlawan, dia harus memiliki integritas, memiliki kejujuran. Karena jujur itu adalah pangkal kebaikan dan baik itu sebagai pintu menuju surga. Dan kalau orang membiasakan diri dengan sifat jujur, dia akan dikenal si jujur. Kalau sudah dikenal si jujur, memiliki integritas, tanpa dia memerintah pun dia sudah diikuti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa sekali dari guru kita Prof Niam. Dan insya Allah nanti di segmen berikut kita akan lanjutkan tanya jawab yang akan dijawab oleh guru-guru kita, Kiai Khalil dan juga Ustazah Ebira. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku, sesaat lagi kami kembali. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan durasi yang sangat sedikit ini kita akan teruskan jawaban apa yang disampaikan oleh pertanyaan disampaikan oleh santri kita tadi. Ada masing-masing guru bisa menjawab bagaimana irisan antara kepahlawanan dan juga kepemimpinan. Saya persilahkan terlebih dahulu Kiai Khalil, silakan Kiai. Orang Arab sering menyatakan Sayyidul Qaumi Khadimuhum.
Orang yang menjadi sayyid, sebenarnya pemimpin itu orang yang mau melayani kepada yang lain. Jadi konteks untuk kepemimpinan itu bukan orang yang menguasai orang lain. Bukan memperbudak orang lain, tetapi menempatkan diri melayani orang lain. Makanya kalau Ibu sekalian, adik-adik pengen jadi pahlawan, biasakan peduli kepada yang lain, biasakan untuk membantu kepada yang lain. Tapi kalau tidak bisa membantu pada orang lain, berarti tidak tumbuh jiwa kepahlawanan di dalam dirinya. Jadi karakter pahlawan itu adalah membantu kepada yang lain. Yang kedua, karakter pahlawan adalah kejujuran. Jadi adik-adik sekalian belajar itu jujur dari awal. Nggak ngerti ya nggak ngerti, belajar. Jangan nyontek kalau pas ujian. Ini yang ringan-ringan saja. Anda tidak tahu, bilang nggak tahu, berarti Anda harus belajar lebih kenceng. Apa yang Anda lakukan malas, sampaikan kepada gurunya, saya sedang malas, gimana caranya bisa kita ini semangat. Tapi tidak menutup-nutupi. Jadi ciri-ciri orang yang tidak ada jiwa kepemimpinan adalah orang yang bohong. Jadi kalau orang jadi pembohong, meskipun dia jadi ketua mungkin, jadi ketua kelas, ketua RT, bahkan sampai jadi presiden, kalau pembohong itu bukan pemimpin sebenarnya, mengeksploitasi orang lain. Dan dia tidak ada jiwa kepahlawanannya. Jadi pahlawan itu bisa saja dia berkorban demi kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Coba para pahlawan kita, Bung Karno, Bung Hatta, ya, para pahlawan-pahlawan kita itu, Ki Hasyim Asy'ari, apa bisa menikmati sejahteranya seperti kita sekarang ini? Tidak. Tapi mereka yang dulu berdarah-darah, mereka yang mati, bahkan ada yang mati muda, ya, yang mereka lakukan itu, tetapi tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Artinya selain jujur, yang kedua adalah mau berbagi kepada yang lain. Intinya di dalam belajar kita, dalam keagamaan kita, kita mau melaksanakan fardu kifayah lebih banyak. Ya, artinya setelah kita melaksanakan fardu ain, kita melaksanakan fardu kifayah. Artinya kita peduli dengan hal-hal yang sifatnya kolektif, bukan hanya yang sifatnya individualis. Orang yang makin banyak peduli pada orang lain, makin dicukupkan oleh Allah kebutuhan diri sendiri. Makin hanya individualis, egois pada diri sendiri, makin tak cukup, makin kurang. Oleh karena itu kita diajarkan di dalam Islam untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oleh karena itu kalau mau mengukur saya ini punya jiwa kepemimpinan atau tidak, diukur dari 3. Yang pertama, apakah orang lain itu sudah kita mau membantunya kepada orang lain. Kalau ada jiwa ingin membantu berarti udah mulai tumbuh. Tapi lebih tinggi lagi kalau punya jiwa orang lain itu sama saya. Apa yang dibutuhkan orang lain adalah kebutuhan saya. Maka yang dirasakan oleh orang lain saya rasakan. Apa yang saya punya saya bisa bantu pada orang lain, level kedua. Tapi level yang ketiga, jiwa kepemimpinan dan pahlawan itu adalah ketika orang lain lebih utama daripada diri saya. Kepentingan umum lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Yang disimbolkan dalam hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, kaum Ansor itu mendahulukan terhadap kepentingan kaum Muhajirin daripada dirinya sendiri. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ia mendahulukan orang lain meskipun dirinya sendiri itu perlu. Baik, terima kasih Yai Khalil. Berikutnya Ustazah Ebira, silakan Ustazah. Baik, menambahkan sedikit bahwasanya nilai-nilai kepahlawanan yang juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah gigih. Tidak mudah menyerah. Sebab sebagaimana pahlawan kita, berjuang itu bukan hanya dalam hitungan hari, tapi juga hitungan tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai, bukan untuk mereka, tapi untuk generasi-generasi setelahnya. Maka seorang pemimpin harus gigih. Sebab menjadi pemimpin itu sejatinya bukan berarti hidupnya itu lebih enak. Justru seorang pemimpin itu menghadapi masalah yang lebih besar. Ya, maka gigih ini, sifat gigih harus didasari dengan takwa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan kegigihannya, gigih yang didasari dengan takwa, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah Ebira, Yai Khalil dan juga Prof Niam yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua mewujudkan kepahlawanan pemuda di jalan Allah. Tetaplah di Damai Indonesiaku, sesaat lagi kami kembali. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku dan kita kembali masuk dalam segmen Dai Muda Pilihanku.
Baik Mas Sofyan, Ya. tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari 3 santri yang Betul luar sekali. biasa Masya Allah. Dan kini tiba saatnya kita mengumumkan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Ya, dari kriteria penilaian tadi artikulasi, kemudian juga intonasi dan penguasaan Penguasaan materi. Dari ketiga santri tadi. Betul sekali. Langsung saja kita dengarkan pengumuman dari guru-guru kita sekaligus juri-juri dari Dai Muda pilihanku ini. Benar sekali. Yai Niam, silakan. Yai. Silakan. Terima kasih Ustaz Sofyan dan juga Mbak Ismi. Kita tadi berdebat cukup panjang untuk menentukan siapa yang terpilih dari 3 penceramah tadi. Karena 3-3-nya baik. 3-3-nya memiliki minat bakat. 3-3-nya memiliki potensi. 3-3-nya memiliki keunggulan. Dan di atas keunggulan itu kalau dikembangkan bisa melahirkan sosok kepahlawanan. Jadi pahlawan itu nggak hanya angkat senjata. Pahlawan ketika memiliki kemampuan orasi seperti Bung Karno. Bung Karno itu kan orasinya bagus. Kemudian dengan orasi yang bagus dia mampu berdiplomasi. Dengan diplomasi yang dia miliki kemudian mampu memerdekakan Indonesia. Ada Usmar Ismail. Usmar Ismail itu enggak pandai mengangkat senjata tetapi memiliki kemampuan seni. Dengan kemampuan seninya dia melakukan perjuangan di ranahnya. Dan dari 3 dai dan juga daiyah tadi kita menyepakati. Jadi nomor 1 tadi Muhammad Faras Ghalib, kemudian ada Rasti Dwi Ananda dan Muhammad Ihsan terpilih untuk memperoleh penghargaan. Di layar kaca sudah siap dengan para dai pendukung. muda adalah santri dari Pondok Pesantren Sirrul Asror Cakung Jakarta Timur. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Atas Takbir. nama Allahu Akbar. Daiyah Rasti Dwi Ananda. Baik, selamat. Mudah-mudahan manfaat. Ini bukan berarti yang lain kalah ini. Betul ya. Ini karena yang dipilih 1. Wah sudah ramai di sini ternyata. Sudah ramai lagi. Nah, ini dia. Teman-temannya. Kalau yang dipilih 3 semua kepilih. Iya betul. Cuma karena yang dipilih 1, Satu. Ya. jadi kami bersepakat untuk memilih saudari Rasti atau Ananda Rasti Dwi Masya Allah, Ananda. alhamdulillah. Itu Ustaz Sofyan. Baik, terima Ya. kasih Prof. Niam, Ustazah Ebira, Kiai Khalil yang juga tadi memberikan penilaian yang akhirnya diputuskanlah Ananda Rasti Rasti sebagai Dwi. pemenang dan insya Allah ini juga tidak menutup kemungkinan bagi santri-santri yang lain akan bisa daftar dan juga bisa unjuk kebolehan bagaimana Betul sekali. bertausiah atau istilah santrinya itu muhadhoroh Iya, kalau di dan pesantren ini itu di ya. depan kaca layar ya, jadinya akan ditonton ramai-ramai. Baik, kita sapa dulu pemenang dari Dai Muda Pilihanku ini, Ananda Rasti Rasti. Dwi, oke boleh. Boleh lambaikan tangan dan juga Lambaikan yel-yelnya. tangan dan yel-yelnya boleh disampaikan di depan TV. Anak muda tentunya dengan tema yang luar biasa tentang kepahlawanan dan kepemimpinan pada hari ini. Ya, dan bagi para santri dan juga pesantren yang ingin mendaftarkan santrinya ini terbuka untuk seluruh Indonesia, bisa mendaftarkan di damaiindonesiaku.id. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Damai Indonesiaku kali ini. Akhirnya saya Muhammad Sofyan Dan saya Ismi Nadila. dan juga seluruh kru bertugas sekaligus pendukung acara ini Sarung Wadi Mortentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Fadil untuk tidak. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat, kesehatan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nastaghfirullahaladzim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razzaq ya Fa'alul lima yurid lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.